Selamat datang kembali di Kala Misteri. Bersama gue Mr. Kamis yang akan menemani kalian semua untuk beberapa menit ke depan dengan cerita misteri yang mungkin belum kalian pernah dengar. Seperti biasa, jangan nonton video ini sendirian. Hari ini gue mau membawakan sebuah cerita kriminalitas yang terjadi di Indonesia pada tahun 1996. Sebuah kriminalitas yang tidak bisa dimengerti. Kenapa pelaku berbuat hal ini? Siapa pelakunya? Dia adalah Siswanto. Siswanto, atau bisa dikenal sebagai Robot Gedek, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tahun 1965. Keluarga Siswanto termasuk keluarga yang tidak mampu. Dia tidak bisa bersekolah karena tidak sanggup, sehingga dia menjadi buta huruf. Sejak kecil dia sudah menjadi gelandangan sampai dia pergi merantau ke Jakarta dengan keinginan mencari uang untuk keluarganya. Sesampainya ia di Jakarta, dia tidak punya tempat yang dituju. Dia hidup sama seperti saat di Pekalongan, yaitu kampung halamannya. Sama sekali tidak ada yang berubah sampai ia bertemu dengan satu orang wanita yang mengangkat dia sebagai anak. Wanita ini banyak mengumpulkan anak-anak kecil untuk meminta uang, mengemis, dan memberikan uang itu ke wanita ini. Siswanto sebenarnya memiliki beberapa kelainan. Salah satunya adalah gangguan syaraf yang membuat kepalanya bergerak miring dan pincang. Dan dari situlah dia dipanggil Robot Gedek. Di masa remaja Siswanto, dia sudah memiliki nafsu yang sangat besar. Tetapi tidak ada anak perempuan yang mau dikarenakan fisik dan kelainan yang dimilikinya. Apakah kalian bisa menebak apa yang dilakukan Siswanto? Gua harap kalian sudah siap, karena apa yang akan gue katakan adalah topik sensitif dan mengerikan. Di tahun 1994, dia mulai memangsa anak-anak kecil laki-laki untuk melampiaskan hasratnya. Dia akan merayu anak-anak itu, anak-anak pengemis yang sama sepertinya, dan dia bilang ke anak-anak itu kalau dia ingin berhubungan seksual. Ada anak-anak yang mau dikarenakan mereka berpikir kalau mereka tidak akan disakiti oleh Siswanto kalau mereka menuruti apa yang dia mau. Dan bagaimana anak-anak yang menolak? Ada anak-anak yang menolak Siswanto untuk melakukan hubungan seksual. Dan apa yang dilakukan Siswanto? Dia membelikan anak-anak ini makanan. Dan untuk apa? Untuk anak ini melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap Siswanto sebelum leher mereka dijerat dengan tali rafia sampai meninggal. Inilah cara Siswanto membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Tidak hanya dibunuh, melainkan anak-anak yang sudah mati di tangannya mulai disodomi. Dan setelah disodomi, Siswanto memotong semua badan anak ini untuk menghilangkan jejaknya. Tapi ini bukan yang pertama untuknya, karena dia juga membunuh anak lain sama seperti anak yang pertama. Yang membuat ini lebih spesial adalah Siswanto membelah perut anak ini, dikeluarkan ususnya, dan diminum darah. Dan itulah modus operandi yang dilakukan Siswanto untuk korban-korban selanjutnya. Polisi pun memulai investigasi dalam pembunuhan ini. Dengan banyaknya kasus anak-anak jalanan yang mati dibunuh dan ditemukannya badan mereka di berbagai macam tempat. Dengan tempat yang sering mereka temukan adalah Pondokopi dan Kemayoran. Selama 3 tahun, Siswanto melakukan aksi pembunuhan ini
dan polisi tidak bisa menemukan petunjuk yang bisa dikaitkan dengannya. Dan sampai pada tahun 1996, polisi menemukan sebuah tas tidak jauh dari tubuh korban. Dan di dalam tas tersebut polisi menemukan buku dengan nama Kasikin. Sebuah petunjuk pertama yang mereka temui bertanya kepada warga sekitar, apakah mereka kenal dengan anak yang bernama Kasikin? Jawabannya adalah tidak. Tapi ada anak jalanan lain yang mengenal nama Kasikin, dan itu menjadi alasan untuk para polisi mengecek anak-anak jalanan lainnya. Dari semua anak jalanan yang ditanya polisi, mereka semua mengatakan satu nama yang sama, Robot Kidik alias Siswanto. Walaupun dengan namanya disebut oleh anak-anak jalanan ini, mereka juga menyatakan dengan fisik yang dimilikinya, Siswanto tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Membuat polisi tidak melanjutkan penyelidikan mereka. Siswanto berhasil mengalihkan perhatian polisi dari punggungnya. Sayang, itu hanya untuk sementara, karena ada anak yang berani menyatakan kalau Kasikin terakhir terlihat bersama dengan Siswanto. Itu cukup untuk polisi mendatangi Siswanto. Sayangnya, polisi terlambat, karena di saat polisi datang ke tempat tinggal Siswanto, dia sudah melarikan diri ke Jawa Tengah. Dengan sigap, polisi mengejar Siswanto ke Tegal dengan informasi dari wanita yang mengangkatnya. Polisi awalnya tidak tahu di mana dia berada, tetapi dengan rasa tidak bersalah, Siswanto berdiri dari posisi mengemisnya, dan dari situlah polisi melihat fisik dari tersangka yang mereka buru saat itu. Tidak lama setelah tertangkap, polisi membawa Siswanto kembali ke Jakarta, dan selama perjalanan balik, mereka memulai interogasi, dan Siswanto mengaku bahwa dia yang melakukan semua pembunuhan terhadap anak-anak itu. Sesampainya di Jakarta, para polisi masih menginterogasi Siswanto, dan dia sama sekali tidak mau berbicara. Dia meminta rokok dan kopi kepada polisi kalau mereka ingin dia berbicara. Dan setelah dikabulkan, Siswanto memulai bercerita dengan bagaimana cara dia membunuh, cara dia membuat korban datang, tempat dia lakukan pembunuhan, dan dia mengaku kalau dia sudah membunuh 12 anak kecil dengan sadis. Dengan akuan yang dilakukan Siswanto, polisi langsung memenjarakan Siswanto yang dilanjutkan ke pengadilan. Dalam pengadilannya, Siswanto dituntut dengan pembunuhan berencana dan aksi sodomi kepada anak kecil. Dan hal yang akan gue katakan mungkin akan membuat beberapa dari kalian marah besar. Karena dalam sidangnya di Pengadilan Jakarta Pusat, Siswanto mengaku kalau dia tidak sadar dalam melakukan aksi kejamnya itu. Kalian tahu apa yang dia bilang? Dalam bayangan saya, yang saya bunuh adalah ayam. Apa yang kalian pikirkan mendengar hal itu? Coba kalian tulis di komen di bawah. Apa perasaan kalian saat mendengar kalau Siswanto membandingkan anak-anak kecil itu dengan seekor ayam? Dengan tuntutan itu, pengadilan memvonis Siswanto dengan hukuman mati. Namun sebelum waktu hukuman datang, Siswanto meninggal dunia karena serangan jantung pada 26 Maret 2007. Polisi dan dokter pun mencari alasan kenapa dia melakukan kriminalitas yang dia lakukan. Dan dokter menemukan kalau saat kecil, Siswanto mengalami hal yang serupa. Dia juga korban kekerasan seksual dari anak-anak jalanan yang lebih tua darinya. Dengan ini, misteri tentang pembunuhan dan mutilasi anak di bawah umur yang dilakukan oleh Siswanto atau Robot Kidik berakhir.
Siswanto ingin melakukan balas dendam kepada orang-orang yang melakukan kekerasan seksual kepadanya. Di saat kecil, dia mengatasi trauma yang dirasakannya dengan melakukan hal-hal yang serupa kepada anak-anak yang lebih kecil darinya. Trauma adalah hal yang sangat berbahaya kepada jiwa dan psikologi anak-anak. Kalau kalian merasa memiliki trauma saat kecil, harap bilang kepada orang tua kalian, karena menyimpan trauma lama-lama bisa menyakiti orang lain dan diri sendiri. Gue Mr. Kamis, pamit undur diri untuk minggu ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel-channel kita. Berikan like, share video ini ke teman-teman kalian juga yang berani nonton. Dan komen di bawah. Mr. Kamis pamit undur diri. Sampai jumpa di Kamis selanjutnya.